Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan kali ini, Ulun hendak membahas tentang aneka macam perdebatan yang terjadi di warung-warung di tengah masyarakat kita, di macam-macam area publik tentang kecurangan dalam pilpres kita kali ini. Sahabat motivator Banua, hampir dalam setiap proses pemilihan, Ulun itu rancak memperhatikan lah, mulai dari pilkades sampai pemilihan presiden, termasuk juga bubuhan pemilihan legislatif dan sebagainya. Itu bilang rata hampir keseluruhan, kadada orang nang 100% menerima sepenuhnya. Itu pasti ada golongan tertentu atau individu tertentu nang kada puas. Itu efeknya adalah inya akan melaporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini atas ketidakterimaan inya dengan hasil pemilu tersebut. Nah, bisa cek di berita-berita, kemudian sejarah mungkin di tempat kita, itu biasanya selalu ada pertikaian-pertikaian tersebut, perselisihan-perselisihan, nang endingnya itu akan dibawa ke ranah hukum. Ada juga biasanya bubuhan pemenang ini mungkin yang lebih bijaksana lah, inya akan mengatakan ujarnya, ulun melihat sudah hasil daripada quick count, namun alangkah baiknya kalau ulun kayaknya akan menyampaikan pernyataan resmi ulun apabila hasil dari KPU sudah keluar secara resmi. Nah, itu nyaman didengar ngarannya kalau pemimpin berucap nangka itu. Atau misalnya seperti yang diutarakan Pak Ganjar, ulun ya Pak Ganjar mahadang dulu. Nah, keputusan dari KPU hanya komen. Nah, dari pihak Pak Anies sendiri pun sebenarnya ujar Pak Anies, kita akan menunggu keputusan finalnya itu dari KPU, tapi kita akan tetap berada di dalam gerakan perubahan, Jasidin. Nah, itu menurut ulun jawaban yang bijaksana juga. Karena kada sekonyong-konyong menyatakan bahwa pemilu ini curang. Pak Mahfud MD itu pernah mengatakan, ujar Sidin, yang ngarannya kecurangan itu mungkin saja terjadi karena dulu pernah terjadi di sebuah provinsi di mana pada akhirnya dari pengadilan itu memutuskan bahwasanya menang ini akhirnya anulir kemenangannya, lalu dilakukan coblos ulang, akhirnya terbukti yang menang tadi akhirnya kalah. Nah, tapi ulun berpikir pulang, itu kan Pak levelnya skala provinsi, skala daerah nah masih kecil. Tapi kalau terjadi di seluruh Indonesia secara masif dan terstruktur, menurut ulun lah potensi kecurangan itu kalau saat ini nah menurut ulun dengan segala macam transparansi, teknologi dan sebagainya, potensi kecurangan yang dalam artian terstruktur, masif, sistematis, artinya diarahkan secara besar-besaran, itu rasanya kada mungkin lagi. Kenapa? Karena HP bermain, informasi berseliweran di hadapan kita. Imbah itu Bawaslu, tingkat pengawasan mereka itu berlapis-lapis, ada saksi-saksi di situ. Nah, sehingga kalau dikatakan terstruktur, sistematis dan masif itu ulun rasanya kada setuju. Kalau terjadi kecurangan di sana sini dalam artian di kampung ini, kemudian mungkin di tingkat provinsi ada juga yang di surat suaranya dicoblos berdahulu dan sebagainya, itu mungkin ada. Tapi kalau dikatakan terstruktur dan masif itu ulun masih kada setuju lah, kada sepakat dengan itu. Nah, kemudian ada juga film Dirty Vote. Nah, mana film itu diputar dalam beberapa hari, ditayang di YouTube itu sudah lebih dari 3 juta viewers. Itu luar biasa rekor. Nang menyatakan suara kita tuh kalau dibeli, suara rakyat nih. Nah, menurut ulun memang ini bujur dari isi dari film Dirty Vote ini banyak bujurnya lah, karena memang sekarang duit banyak berbicara.
calon-calon legislatif kita pun dasar serangan pajar, bahkan menurut kawan-kawan tuh bukan serangan pajar lagi ngarannya, tapi serangan siang bolong sudah. Serangan sore hari, serangan terang-terangan di hadapan mata kita, orang menimbai amplop dan hadiah-hadiah lain mengiming-imingi supaya memilih calon tertentu. Itu ulun sepakat lah, dirty pot. Cuma tetap yang dikatakan dalam pilpres tadi secara terstruktur dan masif itu ada sepakat lah, karena dengan adanya film Dirty Pot tadi itu justru menunjukkan kotornya demokrasi kita aja, bukan dalam artian pilpres ini akan dibatalkan tuh ada hasil kemenangan tuh ada. Yang dimaksud di film Dirty Pot itu adalah kecurangan itu merata karena hampir ibaratnya tuh sebagian besar beban calon-calon kita itu melakukan hal yang sama juga, sama pada mengiming-imingi orang, sama pada memberikan money politik juga akhirnya. Jadi kotor seberitaan akhirnya terjadi di semua calon. Nah, ada juga yang mengatakan modusnya itu dengan cara komputernya tuh rusak jadinya. Komputer KPU hang, kadang kau menghitung dan lain-lain. Ini kan ada benar kayak itu. Nah, kalau komputer hang itu sama aja kayak waktu di tahun 2014 dulu, tahun 2019 itu sama, seakan-akan ada teknologi yang bermasalah di situ dan manang akhirnya bebuhan petahana. Kan Pak Jokowi dulu bukan petahana ketika 2014. Ketika 2019 ya oke, sini petahana, tapi ketika 2014 kan bukan petahana. Masa terjadi kecurangan setiap kali pilpres? Masa kecurangan terjadi di setiap pemilihan tingkat provinsi dan seterusnya? Komputernya hang terus kan, rasa ada mungkin gitu. Nah, sehingga pada akhirnya ulun harus mengatakan bahwa pihak-pihak yang saat ini masih kita terima, menurut ulun lebih bagus kita logowo jadi orang tuh menerima kemenangan orang dan berhenti berhalusinasi. Karena memang orang tuh bila sudah terlanjur berfantasi lah, wah ketika kampanye misalnya Pak Ganjar Pranowo banyak banget orangnya, rasakan ada mungkin kalah dan seterusnya, itu kan fantasi kita. Pihak musuh lebih banyak lagi nya. Kita 1 GBK apa misalnya, ini orang 10 kali GBK. Nah, itulah yang membuat kita tuh berhalusinasi seolah-olah jagoan kita tuh pasti menang. Dan biasanya orang yang sudah terlanjur berhalusinasi itu akan otaknya itu akan mengarahkan kayak apapun caranya jagoanku nih pasti menang kayak itu. Nah, itu kada kau dialih-alih, bayangan halusinasinya tuh ngalih benar dialih. Itu mirip seperti orang lagi kasmaran, mabuk cinta. Si anu tuh udah paling mungas kada ada lagi lain pada itu. Bah udah mulai bakal lahir kena putusan hanya merasa ternyata aku bujur dulu, untung benar aku kada menikah lawan itu. Nah, itulah bayangan yang mungkin bisa kita pasang di otak kita supaya kita bisa menerima kekalahan kalaupun kita sudah menjatuhkan pilihan kepada calon tertentu. Nah, mungkin pada saat ini kurang beruntung lah untuk menerima jabatan atau mengemban amanah sebagai presiden kita. Nah, mudah-mudahan sekelumit opini dari ulun ini bisa menjawab kegalauan kita. Lawan ini kan memang kita kada mungkin menyenangkan semua orang lah. Pasti akan ada orang-orang yang kecewa. Mudah-mudahan kita berharap pemilihan umum di masa-masa yang akan datang itu akan lebih fair, lebih akuntabel jadi orang tuh. Dan yang paling penting itu sistem harus diperbaiki. Kita harus berpikir bubuhan penggawa-penggawa di negeri ini nih, mencari solusi gimana caranya supaya demokrasi yang terlanjur kotor di negara kita ini bisa diperbaiki di masa akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.